Baik Prof, mungkin kita lanjut ke segmen kedua Ya, mengenai guru di era digital. iya, Pak boleh, Dem. boleh. Era komputasi ya. Iya. Di era sekarang kan tantangan dan peran guru itu terus berubah nggih Pak De, Ya, seiring mengikuti ya. perkembangan teknologi. Ya. Nah menurut Pak De, apa sih tantangan besar yang dihadapi guru saat ini di tengah perkembangan teknologi digital dan AI? Baik. Salam guru nasional. Salam hebat, guru Indonesia. Jadi Mbak Isna, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tantangan guru itu pasti berubah. Betul. Tentu seiring dengan kemajuan peradaban, seiring dengan kemajuan zaman. Iya. Dan kita ini sudah berada di masyarakat internasional. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti bergumul dengan bangsa asing. Betul. Dan yang lebih perlu kita pertimbangkan lagi, kemajuan itu yang sangat masif adalah bidang teknologi. Betul. Atau kita kenal digital. Iya. Sehingga kita ini berada di era komputasi. Ketika kita berada di era komputasi global, seperti yang saya sampaikan bahwa guru wajib menguasai ilmu digital. Atau guru wajib memahami sistem informasi. Karena zaman sekarang sudah berubah, semua sudah by system dan peradaban pergeseran informasi maupun materi itu secara masif di dunia maya. Kalau gurunya tidak bisa mengikuti, pasti akan sangat ketinggalan. Apalagi generasi sekarang yang dihadapi adalah generasi Z atau Gen Z, di mana mereka tidak bisa pisah, tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Iya, betul. Dengan kekuatan kompetensi digital atau IT yang luar biasa, maka guru akan memiliki tantangan yang hebat. Betul. Jadi teman-teman guru tidak perlu alergi dengan adanya digital, dengan adanya IT, karena ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah perubahan dan harus dihadapi. Yang mungkin dalam pengalihan kepada siswa, kan guru itu punya 3 tugas, kan, mengajar, mendidik, dan melatih. Mengajar ini mungkin bisa terwakili oleh IA, oleh Google Scholar, oleh mesin-mesin pencari yang sangat cepat. Tetapi soal mendidik dan melatih, ini yang bisa melakukan adalah guru. Jadi teman-teman ikuti penguasaan IT, jangan tinggalkan merubah hati, karakter, mendidik dan melatih. Betul. Jadi peran guru dalam mendidik dan melatih itu tidak bisa tergantikan oleh perkembangan digital. Oh, tidak bisa, karena komputer itu sifatnya algoritma, kan? Iya. Dia berdasarkan instruksioner yang terstruktur. Iya, sehingga soal rasa, soal feeling itu nggak bisa diwakili, karena mereka kalau toh ada feelingnya feeling tiruan. Iya. Jadi kalau sekarang beredar teman-teman guru harus menguasai coding dan AI, itu kan kecerdasan tiruan. Iya. Namanya aja kecerdasan tiruan. Sehingga tidak bisa menggantikan kita-kita yang asli. Betul. Feeling kita, betul, rasa kita, empati kita itu tersentuh dari hati. Betul. Ya, walaupun diperintah oleh pikiran, iya, dan kita lakukan dengan perbuatan. Baik Pak D. Menurut Pak D, keterampilan apa saja yang menurut Pak D wajib dimiliki sebagai seorang guru agar para guru itu bisa beradaptasi dan tetap relevan Pak D di era digital sekarang ini? Ya, saya kira penting ya soal keterampilan. Jadi teman-teman guru yang hebat, soal keterampilan mengajar mungkin kita bisa diskusikan lebih panjang. Tetapi satu hal yang harus kita ikuti adalah perubahan zaman ini. Mbak Isna mungkin mengenal yang namanya alat peraga. Yeah. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah yang populer, media pembelajaran. Yeah. Nah, selama media pembelajaran ini kita kuasai dengan baik, karena media ini kan alat bantu ya. Yeah, alat bantu yang meringankan guru untuk mengajar kepada murid-muridnya. Jadi namanya media pembelajaran ini harus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi keterampilan teman-teman itu harus mengikuti apa yang sekarang itu harus ada. Ya mudahnya kalau dulu mungkin karena yang belum komputasi ya, belum ada komputer, kita masih pakai alat-alat tradisional, kuliah alam, kita menggunakan alat peraga tiruan dari benda bekas dan seterusnya itu. Tetapi sekarang animasi, kemudian LSM, dan program-program sistem informasi yang terkait dengan media pembelajaran sangat-sangat luas sekali. Oleh karena itu keterampilan yang harus teman-teman ikuti, yang harus teman-teman kuasai adalah keterampilan bagaimana menggunakan media pembelajaran ini dengan sempurna. Betul. Baik Pak D, terima kasih. Dan berbicara lebih lanjut mengenai peran guru di era digital Pak D, kira-kira bagaimana peran kampus atau lembaga pendidikan tinggi dalam menyiapkan calon guru yang siap dalam menghadapi era digital sekarang ini? Baik. Teman-teman guru yang hebat, sekali lagi kita berada pada pergerakan yang masif. Betul. Kita berada pada kondisi di mana kita selalu terselimuti oleh perubahan. Iya. Dan kita tidak boleh anti perubahan. Betul. Perguruan tinggi pun LPTK yang memproduk, yang mencetak guru-guru atau kita yang ada di perguruan tinggi harus mengikuti perkembangan yang ada ini. Oleh karena itu kampus juga harus sigap. Iya. Kampus juga memberikan bekal kepada mahasiswanya seiring dengan perubahan yang terjadi. Betul. Karena itu kalau dulu ketika selesai SPG jadi guru sekarang nggak bisa lagi. Iya. Kemudian setelah selesai sarjana jadi guru, untuk guru profesional nggak bisa lagi. Iya. Tapi kalau untuk guru praktisioner ya otomatis melekat haknya karena dia memiliki keterampilan untuk mengajar. Betul. Tapi kalau untuk yang profesional dia harus lanjut ke PPG. Oleh karena itu kampus selalu berbenah pada pembenahan atau perbaikan atau pengembangan kurikulum agar apa yang dimiliki oleh calon guru ini bisa diterapkan di masyarakat luas. Bisa untuk mendidik dengan baik. Termasuk beberapa profil lulusan yang disiapkan tidak serta-merta menjadi seorang guru yang profesional, Betul. pengajar, tetapi juga bisa menguasai teknologi yang tercanggih atau IA ya, juga memiliki kompetensi minor ya sebagai penguat untuk pengembangan dirinya. Betul. Baik Pak D, mungkin kita langsung masuk ke segmen ketiga Ya, saja terkait harapan dan pesan Pak D untuk para guru sekarang. Ya. Nah, kira-kira apa sih 3 harapan utama Pak D untuk guru-guru di Indonesia di masa sekarang dan masa depan? Baik, saya kira sampai detik ini guru masih menjadi profesi yang profesi yang cantik ya, Betul. menjadi kembangnya profesi. Banyak yang suka ke sana karena memang dengan mendidik itu bisa mencerdaskan anak-anak negeri ini. Oleh karena itu harapan saya yang pertama, guru Indonesia harus bisa menatap masa depan menjadi guru yang profesional. 1. Ikuti regulasi-regulasi pemerintah. Ikuti regulasi yang dihasilkan oleh persatuan guru, asosiasi guru, sehingga profesionalitas itu pasti akan meningkat. Yang kedua, guru harus menggunakan hati dalam mengajar. Karena ketika kita itu mengajar dengan hati, maka yang diajar juga hati, ini sampai ke hati. Dari hati ke hati menjadi satu, akhirnya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Walaupun kita paham bahwa untuk mengolah hati ini butuh sarana. Dengan kata lain, gunakan media yang ada. Yang ketiga, harapan saya bahwa guru Indonesia ke depan akan semakin memiliki rasa kerinduan. Jadi menjadilah guru yang dikangeni, dirindukan oleh muridnya. Jadi sehebat apapun, seprofesional apapun seorang guru, selembut apapun seorang guru mengajar dengan hati, kalau tidak dirindukan oleh muridnya, tidak
sayang oleh muridnya, maka pelajaran tidak akan sampai. Oleh karena itu jadilah guru yang dirindukan dengan cara bagaimana? Ya dengan cara mengajar yang menyenangkan, menggembirakan dan juga membahagiakan. Jadi menyenangkan, membegirakan, membahagiakan murid itu akan membuat mereka semakin rindu pada gurunya. Petuah-petuah gurunya akan ditunggu, sikap-sikap gurunya akan ditiru, dan segala hal dalam soal hidup dan penghidupan, profil ini akan menjadi panutan murid-muridnya. Baik, jadi akan menjadi inspirasi untuk para muridnya. Pasti. Baik, kira-kira apa pesan Pak D untuk mahasiswa calon guru agar mereka mampu tumbuh menjadi pendidik yang berkarakter dan menginspirasi yang seperti Pak D utarakan tadi? Ya, pesan pada adik-adik mahasiswa ya. Betul. Karena mahasiswa ini bagian dari anak muda yang akan menyongsong masa depannya. Betul. Saya kira sebagai anak muda jangan patah semangat untuk menjadi guru yang dirindukan tadi. Jadi belajarlah dengan baik, kuasai ilmu keguruan dan pendidikan, sehingga nanti ketika kalian menjadi guru tidak ada shock profesi, tidak ada keterkejutan terhadap profesi yang digeluti. Ikuti program-program yang ada di kampus, baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. Karena kebetulan di FKIP UMS itu ada program pembentukan guru, baik yang memiliki kearifan lokal dalam konteks regional, kemudian guru yang memiliki wawasan nasional untuk menjadi barangkali dia akan bekerja lintas provinsi, dan bahkan kita siapkan menjadi guru yang akan berkecimpung pada dunia global. Maka kita bekali dengan KKN Dik, dengan PLP yang sifatnya full praktek di tempat-tempat tertentu. Kalau lokal di areal Jawa Tengah atau Solo Raya, untuk nasional lintas provinsi dengan provinsi yang lain, apakah kerjasama dengan PTMA tentunya, apakah di Medan, di Palangkaraya, di Papua dan tempat yang lain. Tapi juga ada bagian yang akan kita bentuk dalam dunia kancah global. Sehingga KKN Diknya untuk sementara memang masih di Asia, di ASEAN ya, di Malaysia, di Filipina, Thailand gitu, di Singapura. Tapi saya sudah memiliki master plan, tahun ini juga akan saya kirim ke Arab Saudi. 2 orang atau mungkin meningkat setiap tahun. Ini untuk memberikan alam yang lain, bahwa kita menjadi guru itu tidak serta-merta untuk mengejar profesi dunia, tapi ada harapan juga untuk memperdalam ibadah. Betul. Baik Pak D, untuk pertanyaan terakhir di segmen kali ini, di momen Hari Guru ini, apakah ada pesan khusus yang ingin Pak D sampaikan kepada seluruh guru, baik di sekolah maupun perguruan tinggi? Baik. Jadi ini momentum yang luar biasa. Sekali lagi, selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Di momentum yang indah ini, di Hari Guru Nasional ini, saya punya harapan bahwa Bapak Ibu guru tetap konsisten dalam memperjuangkan, dalam mendidik, dalam mencerdaskan anak-anak negeri ini. Yakinlah bahwa ketika kita bercermin pada masa lalu untuk membentuk generasi masa depan yang lebih cemerlang, maka Bapak Ibu telah ambil sejarah, telah mengukir sejarah yang mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi guru nasional, untuk berkiprah pada dunia pendidikan. Untuk mahasiswa, sekali lagi, jadilah, kejarlah, wujudkanlah mimpimu menjadi guru yang membahagiakan. Baik Pak D, terima kasih banyak atas insight yang diberikan. Dan untuk menutup segmen podcast spesial Hari Guru ini, apakah Pak D ada closing statement kepada para penonton untuk mengenai Hari Guru Nasional ini? Baik. Adakah closing statement kepada para penonton? Saya kira closing statementnya sederhana. Hidup ini tidak selalu diukur dengan uang. Hidup ini tidak selalu diukur dengan harta. Seorang guru
akan keliru kalau mengejar uang dan harta. Betul. Guru adalah pendidik masa depan. Jadi yang kita kejar adalah bagaimana kita membuat orang menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Dan itu hanya terjadi pada guru. Amalnya ada, Iya. apresiasinya ada, juga pembentuk pribadi anak yang soleh dan solehah. Sehingga kita mendapatkan dunianya, kita juga akan memperoleh akhiratnya. Selamat Hari Guru tahun 2025. Baik, terima kasih banyak Pak D atas waktu, inspirasi dan insight yang luar biasa yang Pak D bagikan kepada para penonton. Dan untuk seluruh guru di Indonesia, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang tak pernah padam. Saya Isnadini Rahmawati pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya di Pak D Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.